Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan channel ini, channel Seri Islam Agama Paling Logis. Kita sudah memasuki seri ketiga ya di video ini. Channel ini adalah channel yang akan memaparkan bagaimana kebenaran Islam itu sangat mudah diterima siapa saja selama dia mau berpikir. Karena Islam itu agama yang paling logis, yang maknanya Islam itu agama yang paling mudah untuk dipahami, mampu menjawab semua pertanyaan yang muncul pada diri manusia tentang kehidupan dengan jawaban yang logis, jawaban yang memuaskan akal. Di seri ketiga ini, judul kita adalah Islam melejit secara merata di seluruh penjuru bumi. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana sih bentuk kelogisan Islam itu? Insya Allah di episode atau seri berikutnya kita akan mulai paparkan kelogisan Islam itu dari beragam sudut pandang. Namun untuk seri ketiga ini kita akan paparkan bertambah pesatnya pemeluk Islam yang terjadi secara merata di seluruh pelosok bumi ini. Tidak sebagaimana agama lainnya yang walaupun masih bertambah penganutnya, tapi wilayah pertambahan itu tidak meliputi seluruh bumi. Pemirsa, dari seluruh agama maupun keyakinan yang dianut manusia saat ini, bisa kita lihat bahwa agama yang cukup dominan pemeluknya adalah 5 agama ya, yaitu Nasrani atau Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Kelima agama ini ketika kita kelompokkan akan menjadi 2 kelompok. Pengelompokan ini berdasar pada asal agama tersebut. Kelompok pertama yang kita kenal dengan sebutan agama Samawi ya, agama yang sumber kitabnya diakui penganutnya berasal langsung dari Tuhan. Karena ini disampaikan oleh seorang utusan dari Tuhan. Katakanlah Yahudi memegang kitab yang menurut mereka kitab Taurat yang disampaikan melalui wahyu pada Musa dan disampaikan ke Bani Israel. Begitu juga Nasrani mengakui kitabnya Bible adalah berisi apa yang disampaikan oleh Yesus yang mereka anggap penjelmaan Tuhan dalam bentuk manusia. Sementara Islam punya kitab Al-Quran yang disampaikan Muhammad SAW yang berupa firman Allah yang diwahyukan kepada beliau lewat malaikat Jibril. Bahkan ketiga agama ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam punya kaitan satu sama lain. Yesus di dalam Bible disebutkan seorang yang menjalankan hukum Taurat yang dibawa Musa. Islam juga mengakui bahwa Musa, Yesus yang dalam Islam disebut Isa, serta Muhammad adalah para rasul atau utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengakui dan mengimani Tauratnya Musa dan Injilnya Isa. Kelompok lainnya adalah agama yang kitab mereka bukan kitab yang datangnya dari Tuhan. Agama Hindu dan Buddha masuk dalam kelompok ini. Jika kelompok pertama disebut agama Samawi atau agama langit, maka Hindu, Buddha disebut agama bumi. Jadi ajaran di kelompok kedua ini murni hanya pemahaman dari manusia tentang alam semesta ini, sehingga membuat kesimpulan akhir yang memunculkan keyakinan memang ada Tuhan ya. Tapi itu semata karena proses berpikir akal manusia belaka. Sementara di kelompok pertama ada langsung firman atau perkataan dari Tuhan itu sendiri tentang siapa dia dan juga menyampaikan berbagai hal tentang alam semesta dan kehidupannya. Sehingga di sini akal manusia itu tunduk pada apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Para ahli dari barat memandang Hinduisme atau pemahaman Hindu itu sebagai peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri. Pangkal-pangkalnya meliputi Brahmanisme atau agama Weda kuno, agama-agama masa peradaban lembah sungai Indus, dan tradisi lokal yang populer. Sintesis tersebut muncul sekitar tahun 500 sampai 200 sebelum Masehi dan kemudian tumbuh ya berdampingan dengan munculnya agama Buddha hingga ke abad 8. Jadi ini agama yang sudah sangat
tua ya. Kemudian sejarah Buddhisme sendiri mulai dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai sekarang, dari lahirnya sang Buddha Siddhartha Gautama ya. Dengan ini adalah salah satu agama tertua yang masih dianut di dunia. Selama masa ini agama ini sementara berkembang, unsur kebudayaan India ditambah dengan unsur-unsur kebudayaan Helenistik Yunani, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara berbaur di dalamnya. Dalam proses perkembangannya, agama ini praktis telah menyentuh hampir seluruh benua Asia. Nah, coba kita amati satu persatu dari 5 agama ini dari sisi perkembangannya. Pertama, kita akan mengamati agama Buddha, agama yang mulai muncul di daerah Tibet tempat lahirnya Siddhartha Gautama, dan kemudian penganutnya mampu meluas meliputi Asia Timur dan Asia Tenggara, meliputi wilayah Tibet, Cina, Jepang, Korea, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, juga dulu Nusantara yaitu Indonesia dan Malaka. Namun masuknya Islam ke Indonesia mampu mengubah penduduk di wilayah tersebut meninggalkan Buddha dan masuk Islam. Ini disebabkan pengaruh raja-raja yang dulunya Buddha akhirnya memeluk agama Islam dan berganti gelar menjadi sultan. Sehingga kemudian seluruh rakyatnya pun ikut memeluk agama yang dianut oleh rajanya. Sementara dengan adanya kekuasaan komunisme di Cina dan Korea Utara membuat penganut Buddha bisa dibilang menghilang di daerah tersebut ya, habis ya. Saat ini di Jepang dan Korea Selatan muncul fenomena baru di mana penduduknya semakin banyak yang memilih jadi ateis. Sehingga penganut agama Buddha di 2 negara ini juga menyusut secara drastis. Jadi saat ini wilayah penganut agama Buddha hanya seputar Asia Tenggara minus Indonesia, Malaysia, Filipina, serta kemudian di luar Asia Tenggara mereka ada di Tibet. Memang secara dari tahun ke tahun jumlah pemeluknya terus bertambah. Tapi pertambahan ini hanya karena satu sebab, yaitu bertambahnya populasi atau bertambahnya keturunan dari mereka yang beragama Buddha. Artinya penganut baru bisa dibilang tidak ada. Hal senada juga terjadi pada agama Hindu yang muncul jauh lebih awal dari Buddha. Penyebaran Hindu itu meliputi Asia Selatan dan bahkan sempat menguasai Asia Tenggara. Namun kekuasaan raja-raja Hindu di Asia Tenggara menghilang karena kalah oleh raja-raja yang kemudian memeluk Buddha, juga oleh para sultan. Sehingga saat ini pemeluk agama Hindu hanya di sekitar India dan Sri Lanka, yang mereka ini bisa disebut penduduknya satu ras ya. Yang beda ras hanya terdapat di Indonesia, yaitu Hindu Bali. Jumlah pemeluk agama Hindu ini cukup besar, sehingga mereka menempati peringkat ketiga jumlah pemeluk agama di dunia setelah Kristen dan Islam. Jumlahnya saat ini sekitar 1,2 miliar jiwa. Hanya faktanya jumlah sebanyak itu bukanlah jumlah yang menyebar di muka bumi. 92% dari jumlah itu adanya di India. Hanya 8% yang berada di luar India. Dan jumlah itu pun mereka yang menganut agama Hindu dimanapun selain di Bali adalah warga keturunan India dan Sri Lanka juga. Artinya sama dengan Buddha, hampir tidak ada penganut agama Hindu baru yang bukan berasal dari keturunan Hindu sendiri ya. Ini menunjukkan tidak adanya ketertarikan dari mereka yang bukan Hindu pada agama Hindu ini. Begitu juga hal yang sama pada agama Buddha. Ini disebabkan ketika hendak pindah agama sekarang ini, dengan semakin cerdasnya manusia, mereka akan sangat kritis pada agama lainnya. Sehingga ketika ada agama yang oleh akal mereka tidak mampu memuaskan kekritisan mereka, mereka akan mengabaikan agama itu sebagai tujuan untuk berpindah agama. Tentang apa yang membuat minimnya ketertarikan untuk masuk agama Hindu dan Buddha, insya Allah akan kita kupas pada episode lainnya. Di sini kita hanya akan membeberkan fakta ini saja untuk membandingkannya dengan agama lainnya. Berikut kita ke agama Yahudi. Beda dengan agama bumi seperti Buddha dan Hindu yang bukan berasal dari wahyu, agama Yahudi ini adalah agama samawi yang awalnya dibawa oleh Musa alaihissalam ya. Namun Musa alaihissalam membawa agama ini hanya kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Memang di masa itu para rasul atau nabi utusan Allah hanya diutus kepada kaumnya masing-masing.
ke setiap kaum yang ada di muka bumi ini dipastikan Tuhan mengirim utusannya untuk menyampaikan firman-Nya kepada kaum dari para rasul atau utusannya tersebut. Jadilah kemudian agama Yahudi ini jadi agamanya orang Israel. Makanya Yahudi identik dengan Israel. Pemahaman umum dalam Yahudi, mereka yang disebut Yahudi hanyalah yang punya nasab Yahudi dari ayah atau ibunya. Namun kemudian ada juga mereka membuka diri bagi siapa saja yang ingin memeluk agama Yahudi. Tapi ini dengan persyaratan yang sangat ketat, sehingga tidak mudah atau bahkan sulit sekali bagi siapapun yang tidak punya nasab Yahudi untuk jadi penganut Yahudi. Akhirnya prinsip mereka ini telah membatasi jumlah mereka dari segi perkembangan. Di antara 5 agama ini hanya Yahudilah yang jelas membatasi pemeluknya hanya yang bernasab Yahudi juga. Maka dipastikan jika pun tetap ada pertambahan pemeluknya, hanya datangnya dari bertambahnya keturunan Yahudi belaka. Ya. Jumlah umat Yahudi sedunia sukar untuk dipastikan lantaran adanya kesimpang siuran dalam penentuan siapa itu orang Yahudi. Apakah orang Yahudi itu orang yang memeluk agama Yahudi, atau orang Yahudi itu adalah orang yang berketurunan dari Bani Israel, ya. Jadi tidak jelas, ya. Tidak semua orang Yahudi mengaku Yahudi, dan sebagian pihak yang mengaku Yahudi justru tidak dianggap Yahudi oleh sesama orang Yahudi. Nah, menurut buku tahunan Yahudi edisi 1901, populasi umat Yahudi sedunia pada tahun 1900 mencapai sekitar 11 juta jiwa. Data dari survei populasi Yahudi sedunia tahun 2002 dan kalender Yahudi tahun 2005 menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan umat Yahudi pada tahun 2002 mencapai 13,3 juta jiwa. Dan menurut kalender Yahudi, jumlah umat Yahudi sedunia pada tahun 2005 mencapai 14,6 juta jiwa. Angka pertumbuhan populasi Yahudi sekarang ini hampir mendekati 0%. Yakni sekitar 0,3%. Ini membuat agama Yahudi ini menjadi tidak menarik bagi orang lain, ya. Karena secara logika ya tidak mungkin Tuhan itu menurunkan satu agama hanya pada satu keturunan manusia saja. Bukan arti itu berarti Tuhan tidak peduli kepada manusia lainnya, padahal semuanya ciptaan Tuhan juga. Berikutnya kita lihat agama Kristen, ya. Di kitab sucinya umat Kristen, Bible, ya, Yesus yang terlahir dari ibu berbangsa Israel hanya mengajarkan pandangannya kepada bangsa Israel. Jadi Yesus yang dalam pandangan Islam adalah utusan Tuhan atau Rasul, sama seperti Musa alaihissalam hanya diutus untuk kaumnya Bani Israel untuk menggenapi atau menyempurnakan ajaran yang dibawa Musa pada Bani Israel. Hanya saja Yahudi menolak Yesus sebagai nabi. Apalagi kemudian setelah Kristen, ya, menyatakan Yesus bukanlah nabi, tapi justru penjelmaan Tuhan dalam bentuk manusia. Yahudi atau orang Israel tentu saja menentang hal ini karena bertentangan dengan apa yang diajarkan Musa alaihissalam pada mereka. Akhirnya ajaran Yesus ini karena ditolak oleh bangsanya, bangsa Israel, menyebarlah ajaran ini keluar wilayah Bani Israel, hingga pemeluk agama Kristen ini bukan lagi dari Bani Israel. Kristen ini menyebar melalui orang-orang Romawi yang saat itu jadi negara adidaya yang luas wilayahnya menguasai Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian Asia. Inilah kemudian yang membuat agama Kristen itu berubah dari agama pada Bani Israel di awalnya menjadi agama bagi siapapun. Hal ini membuat tidak ada hambatan bagi siapapun untuk jadi pemeluk Kristen. Kristen kemudian semakin meluas penyebarannya ketika bangsa Eropa melakukan kolonialisasi wilayah Asia Afrika. Itulah yang membuat penganut Kristen jumlahnya paling banyak, dan sampai dengan saat ini diperkirakan jumlah mereka sudah mencapai jumlah di atas 2,2 miliar jiwa, ya. Namun belakangan ini terjadi fenomena yang negatif bagi perkembangan agama Kristen. Pasalnya di Amerika dan negara-negara Eropa terjadi gelombang pesat bertambahan orang-orang yang ateis, yaitu yang tidak percaya pada adanya Tuhan, juga agnostis, yaitu orang-orang yang
Dia percaya pada Tuhan tapi tidak percaya pada agama. Ini dibarengi dengan fenomena menyusutnya jemaah gereja-gereja di Eropa dan Amerika yang menyebabkan tutupnya ratusan atau mungkin bahkan sudah ribuan gereja di berbagai negara di Eropa. Dua fenomena yang berlangsung bersamaan ini menunjukkan adanya keterkaitan bertambahnya ateis dan agnostis dengan menyusutnya jemaah gereja. Artinya jemaah gereja yang berkurang itulah yang berubah jadi ateis dan agnostik. Walaupun pertambahan penganut agama Kristen tetap ada, namun itu bukan lagi bertambah di Eropa dan Amerika. Pertambahan itu terjadi di wilayah Asia dan Afrika. Artinya, walaupun agama Kristen ini terbuka bagi siapapun, kecenderungan di Eropa dan Amerika memperlihatkan orang-orang di sana sudah menurun ketertarikannya pada Kristen. Tentu ini bukan tanpa sebab ya. Jika kita melihat wilayah Eropa dan Amerika, tentu yang terbayang bagi kita adalah wilayah di mana masyarakatnya sudah mendapatkan pendidikan yang cukup baik yang membuat mereka semakin cerdas. Kecerdasan itu akan memunculkan konsekuensi, mereka akan mempertanyakan apa saja, termasuk keyakinan dalam agama. Ketika agama yang mereka anut tidak mampu menjawab pertanyaan mereka dengan memuaskan, maka akan muncullah keraguan mereka pada agama mereka dan bisa berujung mereka meninggalkan agama yang mereka rasa bukanlah agama yang benar karena tidak sanggup menjawab pertanyaan mereka. Jadilah mereka ateis, agnostik, atau berpindah ke agama lain di luar Kristen. Nah, kita lihat Islam. Islam adalah agama yang sejak awal, walaupun turunnya di tengah bangsa Arab, namun dalam Al-Quran sendiri jelas menyebutkan bahwa Islam itu agama untuk seluruh manusia, bukan cuma bangsa Arab. Tidak ditemukan dalam Al-Quran seruan spesifik pada orang Arab. Seruan yang ditemukan hanya seruan pada orang-orang yang beriman atau seruan kepada manusia secara umum. Jadi ketika Yahudi hanya untuk Bani Israel, sementara Kristen yang awalnya juga hanya bagi Bani Israel namun berubah menjadi untuk seluruh manusia, Islam sejak awal sudah jelas menyatakan ini adalah agama untuk seluruh manusia. Ini jelas dipraktekkan oleh Muhammad Rasulullah yang mengirim para sahabatnya ke berbagai wilayah di luar Arab untuk dakwah, mengajak mereka memeluk Islam. Juga oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah, mereka menyebarkan Islam ke berbagai wilayah dengan melakukan penaklukan ke segala penjuru bumi. Walau penaklukan itu sama sekali bukan berarti ada paksaan bagi warga yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Islam kemudian menyebar di Asia dan Afrika Utara. Dari waktu ke waktu, penganut agama Islam terus menunjukkan pertambahan yang sangat signifikan. Dengan cepat jumlah ini melampaui jumlah penganut agama Yahudi, Buddha, dan Hindu. Sampai saat ini Islam telah menduduki ranking runner-up sebagai agama dengan jumlah pemeluknya terbesar kedua di dunia. Diperkirakan jumlah penganut agama Islam saat ini sekitar 1,8 miliar jiwa. Bahkan jika kita lihat grafik kenaikan jumlah penganut Islam dibanding dengan grafik jumlah penambahan penganut Kristen seperti yang dirilis oleh PEW Research, terlihat bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi jumlah penganut agama Islam itu akan melampaui penganut agama Kristen. Ada yang memperkirakan itu akan terjadi 20 tahun ke depan. Satu hal yang pasti, tidak ada yang menyangkal bahwa Islam di masa depan akan jadi agama terbesar di muka bumi ini menggeser Kristen. Jika agama Buddha wilayahnya terlihat hanya seputar Asia Tenggara dan Asia Timur, sementara Hindu hanya seputar Asia Selatan, Yahudi hanya di Israel, sementara Kristen walau penganutnya terus bertambah, tapi ada wilayah yaitu Eropa dan Amerika di mana penganutnya malah menyusut. Padahal Eropa itu adalah wilayah awal penyebaran Kristen dan oleh Romawi. Ini semua tidak terjadi pada pesatnya pertambahan pemeluk Islam. Islam bertambah pemeluknya tidak cuma di wilayah yang memang sudah lama mayoritas Muslim. Islam juga berkembang di Eropa dengan perkembangan yang mencengangkan berbagai pihak karena tidak menduga banyaknya warga Eropa yang dulunya Kristen akhirnya menerima Islam. Banyak juga begitu juga dengan negara sosialis seperti Rusia dan Cina. Islam terus bertambah. Hal yang sama terjadi di Jepang dan Korea Selatan yang masyarakatnya ramai-ramai meninggalkan agama Buddha atau kepercayaan lainnya. Sebagian besar jadi ateis, namun cukup banyak yang masuk Islam. Jadi tidak ada bagian
wilayah di muka bumi ini lagi di mana Islam itu tidak berkembang. Pertanyaannya, kenapa Islam bisa berkembang pesat ke segala penjuru bumi sementara agama lainnya tidak? Yang jelas tidak mungkin karena Islam itu berkembang itu karena ada faktor kekerasan atau pemaksaan. Jawaban yang paling masuk akal adalah ini semua karena Islam itu adalah agama yang paling logis, mampu memberi penjelasan maupun jawaban terhadap segala pertanyaan yang muncul di benak manusia tentang kehidupan ini, tentang ketuhanan, dan bahkan tentang problematika yang ditemui manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Pemirsa semua, jika Anda saat ini adalah seorang Muslim, banggalah, karena ini semua membuktikan bahwa agama yang Anda anut adalah agama yang hak. Tidak perlu ada keraguan atas ini. Demikian video seri ketiga ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, serta tekan lonceng notifikasinya agar jangan ketinggalan video-video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.